Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Muatannya ada SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang IPA, di mana di sini ada macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama itu ada hipertrofi, yakni kelainan otot di mana otot menjadi besar dan menjadi kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus. Ini adalah gambar otot Ini otot hipertrofi dan yang ini adalah otot normal. Ini adalah otot yang normal, ini adalah otot yang hipertrofi. Terlihat dari gambar, ini contoh seperti ototnya olahragawan ya. Jadi dia memiliki otot yang besar karena diberikan aktivitas secara terus-menerus dan berlebihan. Lalu yang kedua itu ada atrofi. Ini adalah kebalikannya dari hipertrofi, di mana ototnya itu mengecil dan dia itu menjadi mengecil, lemah, serta fungsi ototnya menurun. Penyebabnya itu adalah penyakit yang merusak sel saraf pada otot dan ada juga yang disebabkan oleh makanan serta sirkulasi udara pada otot yang buruk. Jadi dia menjadi lebih kecil kakinya dari orang normal. Lalu yang ketiga ada stiff atau kaku leher. Di sini tuh ada karena peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Contohnya, misalnya kalian bangun tidur terus refleks langsung negakin kepala secara tiba-tiba kaget. Jadi lehernya tuh akan terasa sakit gitu. Lalu yang keempat ada tetanus. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri yaitu Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Kakunya otot ini menyebabkan rahang menjadi tertutup. Jadi nggak bisa dibuka mulutnya. Jadi badannya kaku gitu, kayak nggak bisa gerak. Itu adalah tetanus. Lalu yang ketiga ada salah bantal. Pasti teman-teman pernah ngerasain bangun tidur lehernya sakit, buat nengok ke kanan sakit, nengok ke kiri sakit. Nah, itu biasanya disebabkan oleh bantal yang tidak nyaman atau terlalu tinggi atau terlalu keras. Nah, cara mengatasinya, posisi tidurnya harus nyaman, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi, jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Jadi badannya itu jangan terlalu dipantengin kipasnya, lalu tidak tidur di atas kasur yang keras. Jadi buat tidurnya senyaman mungkin. Lalu kemarin kita sudah mempelajari tentang SBDP komik. Nah, karena teman-teman kemarin kan masih banyak yang belum melengkapi komiknya. Nah, silakan dilengkapi tuh. Dilengkapi balon katanya. Kemarin kan gambarnya udah ada nih, teman-teman tinggal ngelengkapin balon katanya. Nah, setiap komik itu terdiri atas gambar yang kayak gini nih, per kotak-kotak. Nah, satu kotak ini dinamakan satu frame, gitu. Ciri-ciri komik itu sendiri, komik itu hadir menyampaikan cerita. Maksudnya itu pesan yang disampaikan itu dengan menggunakan teks dan gambar. Lalu yang kedua ada proporsional. Maksudnya keberadaan gambarnya itu seimbang antara gambar sama teks. Jadi teks sama gambarnya itu sesuai gitu. Gambarnya misalnya menceritakan orang lagi duduk. Nah, teksnya pun menggambarkan dia lagi duduk gitu. Jadi teksnya di sini untuk memperjelas si gambarnya. Lalu yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Maksudnya gimana? Bahasa percakapan itu adalah bahasa sehari-hari. Lalu yang keempat maksudnya yang nomor 3 ini bahasa sehari-hari yang mudah difahami. Lalu yang keempat bersifat kepahlawanan. Maksudnya si komik ini cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan, kayak orang yang menjadi penolong lah gitu maksudnya. Terus yang keempat, penggambaran watak sederhana. Jadi komik itu benar-benar bacaan yang sederhana, bacaan yang ringan, bisa menghibur. Tapi biasanya ada juga komik-komik yang memiliki
apa tuh namanya, makna di dalamnya. Kayak misalnya teman-teman bikin komik tentang, kesehatan tulang, jadi di dalamnya, terdapat ilmu juga gitu. Lalu yang keenam biasanya mengandung humor, jadi dikemasnya, menarik gitu komik tersebut. Jadi, komik itu, menarik, mudah dipahami, dan bisa diterima oleh pembacanya dengan baik. Oke, sekian, eee, materi hari ini. Silakan disimak video yang kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.